Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati guru pendamping, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara lomba pidato SMA SMK sederajat se-Kabupaten Dompu. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dewan juri, guru pendamping, dan peserta lomba yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan, perwakilan dari SMA Negeri 1 Oja. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan uraian pidato yang berjudul Kreativitas dan Inovasi Pemuda Dapat Mendongkrak Kemajuan Bangsa Indonesia. Dewan juri, guru pendamping, dan peserta lomba yang berbahagia. Sebagian besar dari pemuda-pemuda jika ditanya tentang sebuah cita-cita dan impian, maka mereka menjawab ingin menjadi orang sukses. Orang sukses yang seperti apa dan akan diarahkan kemana? Apakah pengusaha di bidang ekonomi, dosen di bidang pendidikan, atau bahkan pejabat di bidang politik? Terkadang pemikiran yang brilian seperti ini harus diimbangi dengan sebuah usaha. Hadirin yang berbahagia, tidak sedikit dari kalangan muda menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang kurang produktif. Misalnya bermalas-malasan, menghabiskan waktunya untuk bermain game, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Hal inilah yang harus kita ubah untuk mendongkrak kemajuan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pandangan pemuda-pemuda perihal kehidupan sering dianggap cukup enteng. Seperti yang biasa terdengar di telinga kita, hidup di bawah santai aja, sukses merupakan hal yang mudah, cepat atau lambat pasti akan ada jalannya. Hal inilah yang akan membawa kita menuju era kemalasan. Karena dengan memegang prinsip-prinsip tersebut, maka kita tidak ingin berusaha secara maksimal. Padahal di era sekarang ini yang dibutuhkan oleh bangsa adalah generasi yang kreatif dan inovatif dalam berbagai hal. Hadirin yang berbahagia, mengapa pemuda-pemuda harus berkreatif dan berinovatif? Pada pidato kali ini, saya akan mengajak pemuda-pemudi di luar sana, terkhususnya pemuda-pemudi yang berada di Kabupaten Dompu ini, agar menjadi pemuda-pemudi yang kreatif dan berinovatif dalam berbagai bidang. Karena yang menjadi tolak ukur suatu negara adalah pemuda-pemudi itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, hal yang mendasari mengapa pemuda-pemudi harus berinovasi dan berkreatif, yaitu pemuda
pemuda-pemudi harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Cukup banyak pemuda-pemudi di luar sana yang berkarir dalam berbagai bidang. Tetapi tidak sedikit pula pemuda-pemudi yang bermalas-malasan dan tidak ingin mengembangkan ide serta gagasannya. Hadirin yang berbahagia, perlu kita garis bawahi di sini bahwa setiap orang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Namun kemalasanlah yang membuat kita untuk enggan menggali potensi yang kita miliki sekarang ini. Itulah alasannya mengapa pemuda-pemudi harus kreatif dan inovatif. Bagaimana memulainya? Hal ini kerap kali menjadi perbincangan publik. Bagaimana cara berpikir dan menjadi orang yang kreatif? Apakah kita harus bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang brilian? Apakah kita membutuhkan sesuatu untuk menggali potensi yang kita miliki? Semua pertanyaan yang menjadi perbincangan publik hampir semuanya benar. Karena jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus mengorbankan sesuatu itu pula, entah itu waktu atau lain sebagainya. Langkah awal yang harus kita ambil adalah berbaur dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang brilian. Karena mencari relasi sangat penting bagi masa depan kita. Dan hal yang membuat kita berinovasi adalah mengikuti organisasi dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menemukan berbagai pemikiran orang dan dapat mengambil ilmu dari orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Bahkan kita dapat menambah pengalaman serta wawasan yang kita miliki. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam era ini khususnya kalangan pemuda, bermain game merupakan suatu yang wajar. Tetapi tidak sedikit pula pemuda-pemudi yang menganggap bahwa game merupakan bagian dari hidupnya. Pernyataan ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan, karena sebagian besar dari game dapat menghibur diri kita sendiri. Hal yang dapat kita petik adalah jangan membuang waktu dengan sesuatu yang kurang berproduktif. Gunakanlah waktu untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya membaca buku, mengikuti webinar, dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu dan kembali pada diri kita. Mungkin apa yang saya sampaikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena menggunakan waktu dengan baik itu bermanfaat bagi kedepannya. Harapannya jika pemuda-pemudi banyak yang menggunakan waktunya secara baik, maka akan menghasilkan pemuda-pemudi yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat mendongkrak kemajuan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, seperti yang dikatakan oleh presiden pertama kita, seorang proklamator, yaitu Bapak Soekarno. Ia mengatakan, 1000 orang tua dapat bermimpi, tetapi 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.